Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, harga cabai lagi-lagi melonjak. Tak hanya naik 1.000-2.000, tapi kini harga cabai mencapai Rp100.000 per kilogram. Nah ini sudah terjadi kenaikan terhitung 5 kali dalam 4 bulan terakhir. Nah, untuk merespon hal tersebut, pemerintah Kota Malang di sini saudara kembali membuka warung tekan inflasi untuk menekan harga kebutuhan pokok yang sedang naik saat ini, khususnya di cabai rawit. Nah, di warung tekan inflasi ini cabai rawit dijual dengan harga yang di bawah pasaran. Nah, untuk itu lebih lengkapnya saya akan lanjut ngobrol dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, sudah hadir di studio Kompas TV Malang. Ada Bapak Eko Sri Yuliadi. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Kabarnya Nadia. gimana Pak Eko hari ini? Alhamdulillah, dan harus selalu sehat. Selalu sehat begitu Pak. Ya. Kalau dilihat ya tadi harga cabai kembali melonjak ini Pak. Bagaimana Bapak sebagai Kepala Diskopindak juga ya Pak untuk merespon hal tersebut naiknya harga kebutuhan pokok sekarang ini Pak? Memang kalau kita melihat di lapangan bahwa harga cabai ini selalu fluktuatif. Kadang-kadang ada naik terlalu tinggi, kadang-kadang sedang, dan kadang-kadang memang standar. Dan ini memang terjadi di Kota Malang, dan ini penyumbang inflasi yang paling besar, dan ini menjadi atensi dari pusat maupun daerah bahwa cabai ini harganya memang tidak menentu Mbak Nadia. Dari beberapa hal cabai ini yang tidak menentu harganya, biasanya ada beberapa hal yang ini menjadi penyebabnya. Pertama mungkin panennya gagal, kemudian yang kedua juga sampai hari ini pasti transportasi juga meningkatkan, terpengaruh dengan harga BBM yang meningkat, akhirnya harga jual menjadi meningkat. Dan kemudian yang ketiga pasti kebutuhan masyarakat, permintaan juga meningkat. Dari beberapa faktor inilah yang bisa mengakibatkan bahwa nanti cabai ini harganya turun naik. Gitu Mbak Nadia. Oke, berarti banyak faktor juga ya Pak. Tapi Banyak kalau faktor. untuk yang kenaikan terakhir kali ini kan sampai 100.000 begitu ya Pak. Ini kan lumayan juga harga sampai 100.000 cabai rawit ini. Ini kira-kira penyebabnya kalau yang sekarang ini apa Pak? Ada gagal panen juga nggak Pak? Kalau sekarang ini kita kan ada beberapa pasar nih. Ada 26 pasar. Pasti setiap pasar ini harga cabainya nggak sama. Kalau pasar Induk Gadang mungkin harga cabainya bisa mungkin 70, Masih di bawah 100.000 begitu ya Pak? 80. Tapi kalau sudah berada di pasar yang langsung end user, misalnya ada di pasar Pojen, pasar Orotowo, atau mungkin pasar Bonul, itu bisa juga di atas itu. Karena pasti pedagang kan akan menjual di atas harga kulaannya. Nah, dari beberapa hal ini sudah saya lihat kemarin di pasar bahwa penyebabnya ini permintaan juga menaik. Kemudian suplai barangnya juga berkurang. Karena mungkin cuaca dan lain sebagainya ya berpengaruh terhadap hasil panennya. Sehingga itulah yang berpengaruh terhadap harga cabai sampai hari ini. Oke, karena kalau dilihat dari kenaikan Pak ya, ini kan juga berdampak pada harga tadi ya, Iya, iya, ada betul. gagal panen, terus juga transportasi tadi ya, Iya, iya, ada bisa solar juga. naik, seperti Iya, itu juga, benar-benar. itu juga bisa jadi salah satu penyebab begitu ya Pak. Ini juga akan pengaruh nggak Pak ke inflasi daerahnya juga nanti Pak? Pasti Seperti ini. sangat berpengaruh karena permintaan kan lebih besar daripada suplainya. Nah ini makanya ada beberapa hal yang menjadi atensi dari pemerintah daerah terkait dengan inflasi ini. Yang pertama ya memang cabai. Makanya cabai ini menjadi atensi. Kemudian yang kedua bawang merah, ini bisa juga naik. Dan inilah yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kota Malang sesuai dengan arahan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota bahwa pemerintah akan intervensi di dalam penanganan inflasi ini, terutama adalah cabai. Cabai kan ada cabai merah, cabai keriting, Betul. dan cabai rawit ya, yang pedes itu. Iya, itu. Yang paling tinggi harganya yang mana Pak kalau sekarang itu? Cabai rawit. Cabai Makanya rawit. kemarin dicek di lapangan kan, ada beberapa pasar yang memang masih berada posisi di atas 70.000. Tapi alhamdulillah beberapa hari terakhir ini kita sudah melakukan pantauan bahwa nanti cabai ini dan dalam bulan ini bisa turun. Dan minggu-minggu ini sudah turun juga. Karena kita sudah melakukan intervensi ya.
Oke, berarti kalau dilihat cabai ini kan harganya fluktuatif. Berarti yang paling mempengaruhi inflasi ini bisa jadi dari cabainya itu ya, Pak ya? Ya Dari cabai, cabai itu. salah satunya cabai. Oke, nah ini kan tadi juga Bapak menyampaikan ada intervensi juga ya dari pemerintah daerah untuk naiknya harga bahan pokok, lalu juga inflasi. Nah, intervensi apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sendiri? Kalau intervensi pemerintah terhadap terutama cabai ya untuk menekan inflasi, kita buka warung tekan inflasi. Warung tekan inflasi ini kita buat bahwa kita laksanakan itu ada di pasar, dalam pasar. Terutama di Pasar Blimbing ya. Pasar Blimbing, nanti Pasar Dinoyo. Dan sampai hari ini ada di Pasar Bunul, juga di Pasar Sawo Jajar, dan akan kita ratakan di semua pasar. Nah, intervensi ini artinya bahwa pemerintah dengan melihat kondisi seperti ini memberikan harga khusus penjualannya. Kalau di pasaran ada sekitar harga 65, 70, kemudian ada juga yang kemarin informasi 100, sekarang kita jual 40.000. Dan dari harga inilah, intervensi pemerintah inilah yang bisa nanti menurunkan harga cabai di semua pasar. Dan masyarakat sudah tahu dan senang, karena kan bisa mengurangi permintaan nih. Kalau permintaan menurun, otomatis harga cabai kan bisa juga turun, Bisa kan. turun, Nah, seperti itu itu. yang pertama. Yang kedua, kerjasama antar daerah. Kita sudah melakukan kerjasama antar daerah dengan Probolinggo, kemudian dengan Lumajang, dan daerah-daerah sekitar di Kota Malang, Kabupaten maupun Kota Batu nantinya. Oke, baik itu intervensinya Intervensi begitu yang ya. dilakukan oleh pemerintah daerah, Kota Malang. Oke. pemerintah kota. Ya, benar. Untuk harga yang Untuk tinggi harga ini kita ya. harus intervensi di situ. Nah, ini menarik saudara karena ada warung tekan inflasi tadi. Nah, untuk lebih detailnya lagi akan kita bahas setelah ini ya Bapak Eko. Ya. Setelah ini kita akan bahas terkait dengan warung tekan inflasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Pak Eko, Kepala Ya. Diskopindak Kota Malang. Kita lanjutkan bahas warung tekan inflasi ini yang menarik, Ya, Pak. Warung benar. tekan inflasi ini apa sebenarnya, Pak? Warung biasa atau warung yang ada dalam pasar? Ini komoditas yang dijual apa aja, Pak? Mbak Nadia, jadi warung tekan inflasi ini yang disingkat WTI, ini sebenarnya diinisiasi pada waktu itu oleh Pak Wahyu Hidayat, Pak Wali Kota. Itu pada saat beliaunya masih menjadi PJ, pejabat Wali Kota Malang, tahun 2022 ini nggak salah ya. Itu inflasi kita cukup tinggi, yaitu cukup tinggi. Akhirnya beliaunya menginisiasi kita harus membuat warung tekan inflasi. Namanya aja warung tekan inflasi ya. Pada waktu itu komoditas yang kita jual banyak, ada cabai, kemudian ada bawang merah, kemudian ada juga telur, juga bawang putih, lengkap. Karena pada waktu itu semua hasil sembakonya kita naik semua. Akhirnya di tahun 2022 itu, akhir tahun itu kita sudah melakukan warung tekan inflasi dan intervensi harga terhadap masyarakat, terhadap bahan baku itu, akhirnya bisa turun. Dan alhamdulillah pada saat penilaian, melihat perkembangan berikutnya, montumonya akhirnya bisa turun inflasinya. Nah, dari warung tekan inflasi, makanya kita langsung melayani kepada masyarakat bahwa barang yang kita jual itu langsung diberi oleh masyarakat. Dan memang lokasi warung tekan inflasi ini ada di dalam pasar. Karena kita tahu bahwa harga sembako ini pasti ramenya kan di dalam pasar nih. Karena setiap pasar, ada 26 pasar ini kan harganya ini nggak sama semua. Betul. Ada cabai di pasar Blimbing harganya 60, kemudian ada di pasar ini harganya 70-80. Akhirnya kita membuat suatu warung tekan inflasi itu, arahannya Pak Wali Kota bahwa masyarakat harus mendapatkan bahan yang diperlukan. Akhirnya tujuannya adalah satu, warung tekan inflasi ini adalah memberikan harga sesuai dengan standar di bawah harga pasar kepada masyarakat. Dan itu akan berpengaruh terhadap permintaan. Akhirnya orang yang berkunjung ke pasar untuk membeli
barang-barang yang dijual di warung tekan inflasi kan tidak jadi beli ke lain sebagainya. Akhirnya karena ada harga yang memang di Lebih bawah, murah ya? iya lebih murah, masyarakat ke sana. Dan permintaan bisa berkurang. Dan itulah yang berpengaruh sehingga harga-harga sembako yang pada waktu itu dijual oleh warung tekan inflasi itu langsung turun. Pengaruhnya ke sana. Oke, dengan menjual harga lebih murah dari pasaran Lebih seperti murah, itu ya. tapi jangka waktu tertentu ya, tidak Oke. selamanya untuk menekan harganya supaya stabil lagi. Berarti ini sudah ada dari tahun 2022. Tahun 2022, pada saat Pak Wahyu, Pak Wali Kota, itu masih menjabat PJ Wali Kota. Oke, ini di mana Pak? Di setiap pasar selalu ada warung tekan inflasi atau di mana Pak kalau di Kota Malang ini? Waktu itu masih ada dua, yaitu Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing. Nah, tapi dengan berkembangnya ini kita sudah bergerak ke Pasar Munul, Pasar Sawo Jajar, kemudian Pasar Blimbing. Nah, nanti kan kita anukan semua. Oke, berarti sekarang ini juga ada ya di Sudah beberapa terus pasar pada itu ya. saat harga naik tinggi gitu kan, kita kan sudah bisa pantau harga nih tiap hari nih. Harganya naik nih, trennya naik sampai 1 miliar itu biar kita langsung intervensi pemerintah kota. Oke, kalau sekarang ini yang dijual apa Pak komoditasnya? Ini kan tidak semua komoditas ya dijual di warung tekan inflasi ini. Apa saja Pak kalau melihat inflasi yang sekarang? Sekarang ini yang kita jual ini adalah cabai Mas Yan. Cabai besar, cabai keriting, sama cabai rawit. Kemudian juga ada bawang merah nanti. Kita akan intervensi ke sana. Oke, kalau penentuan harganya mungkin Pak, ini kan dijualnya harganya lebih murah begitu ya di warung tekan inflasi ini dibandingkan dengan harga pasaran di Ya. toko-toko lainnya. Nah, ini penentuan harganya bagaimana nih Pak? Bisa lebih murah Kita dibanding yang menentukan lain? harganya pada saat harga naik, kita pakai standar, yaitu kita tentukan sendiri turun 25% Oke. dari harga kulaan. Jadi kita jual kan 75%. Setelah standar turun, misalkan beberapa hari sudah agak stabil semua pasar turun, kita turunkan lagi 10%, 15%. Oke, Nah, berarti dari harga kulaan kan. Nah, setelah itu terakhir harga-harga turun di semua pasar kita turunkan lagi 10%. Nah, inilah yang akan menjaga stabil. Tapi kenapa saya menyampaikan ini? Ternyata di lapangan juga sangat berdampak dan mempunyai pengaruh langsung di masyarakat bahwa harganya memang lebih turun. di lebih situ. turun begitu. Berarti ini hanya ada saat inflasi tinggi seperti itu. Ada saat inflasi tinggi, makanya namanya warung tekan, Tekan inflasi. inflasi. Kalau nggak jual harian kan, Betul. harus setelah harga tinggi baru kita intervensi ke sana. Kalau Nah, inilah sekarang fungsinya ini pemerintah kota sebenarnya. masih berjalan berarti Pak warung tekan inflasi Masih berjalan. sampai hari ini. Oke, kira-kira akan berjalan berapa lama untuk yang kasus yang sekarang ini Pak inflasinya? Sampai hari Minggu lah nantinya Oke. Pak. Tapi saya melihat sekarang cabai sudah mulai turun, Turun ada ya. yang 65, kemudian ada yang 55, ada yang 60 kan. Kemarin ini kan sampai 70, 80 sampai 100. Oke. Sekarang sudah turun semua. Berarti ini udah dibuka dalam jangka waktu berapa lama untuk warung tekan inflasinya minggu sekarang? ini. 1 minggu. Iya. Berarti kira-kira dalam 1 minggu itu sudah mulai turun ya Pak? 2 hari pun kita lakukan sudah mulai turun besoknya. Oke. Tidak nunggu, kan sekarang ini sudah kita lakukan lagi. Kemarin hari Jumat yang lalu langsung kita tekan gini, besoknya langsung sudah turun di pasar. Oke. Iya, nggak jadi 100.000 kan? Mungkin kemarin menemukan 100.000. Yang di bawah 100.000 benar. juga Nanti ini sudah begitu turun ya. nanti. Oke, Bapak, ini mungkin yang terkait dengan stabilitas harga. Tadi kan salah satunya dengan warung tekan inflasi. Stabilitas harga bagaimana Pak selain tadi warung tekan inflasi, apa yang bisa dilakukan oleh Pemda, Pak? Salah satu yang pertama tugas kita sehari-hari adalah melakukan pantauan harga. Memang sudah kita lakukan di semua pasar. Kemudian yang kedua kita lakukan WTI, membuka warung tekan inflasi. Ketiganya adalah kita melakukan kerjasama dengan daerah-daerah produsen. Ada produsen cabai, kemudian petani bawang merah. Kemudian yang keempat, ya ini menghimbau kepada masyarakat, jangan panic buying kan. Betul. Apabila ada hal itu penggunaan untuk cabai, hal-hal yang harganya terlalu cepat, berubah dengan fluktuatif yang cepat, itu bisa dikurangi masyarakat untuk mengurangi konsumsi lah gitu. Karena kalau permintaan tinggi kan hukum pasar kan jalan nih, permintaan naik, suplai kurang kan harga akan naik. Harga akan nah, naik. ini harus kita stabilkan di situ. Ini Betul. berupa himbauan aja. Betul, ini juga nantinya akan ada perbedaan harga juga ya di pasaran. Nah, itu mungkin juga nanti kita bahas ya Pak Ya. setelah ini bagaimana jika ada perbedaan harga di pasar seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi. Nah, kita akan bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim.
Masih di Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan juga Pak Eko, Kepala Diskominda Kota Malang. Kita lanjutkan tadi Pak Eko, ada 26 pasar ya di Kota Iya, Malang ini ya. 26 pasar. 26 pasar ini ternyata harganya beda-beda Pak biasanya. Iya, Tadi ya betul. cabai rawit ada yang 100.000, Iya. bahkan lebih, ada yang di bawah 100.000. Nah, itu penyebab perbedaan harga seperti itu kenapa Pak biasanya? Karena masyarakat biasanya kan ya udah kalau belanja ke pasar aja ya Pak, lebih murah gitu. Ya, jadi memang pasar itu tidak bisa disamakan dengan toko retail modern ya. Dan pasar kita ini ada 26 dan kategorinya memang macam-macam. Kayak satu pasar induk, kemudian ada pasar kelas 1, ada pasar kelas 2, kan gitu. Kalau pasar induk ini pasti harganya lebih murah Mbak Nadia. Karena di sana pusat grosir, distributor, mulai ikan, kemudian sembako dan lain sebagainya, pasti harganya lebih murah. Konsumennya juga beda-beda. Kalau di pasar induk konsumennya pasti para pedagang-pedagang retail, pedagang kecil yang ada di pasar Klojen, pasar Orotowo, kemudian pasar yang lain. Nah, ini kategori user yang berbeda inilah sangat berpengaruh terhadap harga. Kemudian ini kan hukum pasarnya berjalan nih. Kalau sudah pasar kelas 2, misalkan pasar Klojen, pasar Orotowo, pasar Bonul, pasti berbeda harga dengan Pasar yang induk induk tadi, yang di betul. sana. Karena pasar Orotowo maupun Klojen ini kan langsung end user, langsung konsumen, Ke pembelinya. langsung. Dan ini sangat berpengaruh terhadap harga. Makanya harga cabai nggak sama. Di Induk Gadang, pasar Kebalen, mungkin pasar Klojen atau Orotowo nggak sama. Konsumennya juga beda. Kalau di pasar-pasar Indo, ini pasti konsumen tetap para pedagang-pedagang retail. Tapi kalau di pasar Klojen, pasar Orotowo pasti ini satu, karena sudah viral kan pasar Orotowo sama Klojen Betul. sama Bonul ini menjadi pasar wisata. Dan orang-orang yang ke sana pasti kan secara ekonomi kan mempunyai kemampuan untuk daya belinya kan tinggi. Lebih tinggi ya. Makanya harga cabai itu pun nggak sama antara di Klojen, Orotowo dan pasar induk. Inilah yang membedakan. Satu, memang kondisi pasarnya. Kemudian yang kedua adalah usernya. Ini sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, kondisi pasar ini juga sangat berpengaruh. Kalau kondisi pasar yang bagus, saya kira harga-harganya kan sudah berkualitas. Nah, kategori barang yang dijual pun juga berbeda. Kalau yang di Indonesia mungkin secara grosir ada yang jelek dan baik kan jadi satu. Tapi kalau sudah di pasar yang kelas 2 seperti Klojen pasti sudah istilahnya sudah Diseleksi, betul Pak. Ini kelas A, kelas B, yang kelas A harganya lebih tinggi, yang kelas B lebih tinggi, kan gitu ya. Ini ada strategi pasar lah. Jadi kita untuk harga pasti pemerintah Kota Malang ini apabila terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi pasti akan intervensi. Tetapi kalau masih standar normal seperti hari-hari kemarin cabai dan bawang merah ini standar ya sudah, biar hukum pasarnya berjalan. Tapi kalau kita kenapa harus beda? Ya memang beda karena kondisi pasar, user, konsumennya, kemudian kondisi barangnya ini yang memang berbeda juga sih. Berbeda, Ya, karena pasar kelas 2 ini lebih dekat dengan masyarakat juga ya. Jadi iya, masyarakat langsung. lebih mudah untuk menjangkau pasarnya. benar-benar. Jadi mereka kan akhirnya di situ ya yang lebih Iya, mahalnya benar-benar. seperti itu. Jadi masyarakat juga bisa ya memilih ya Iya. Pak, mau belanja di yang pasar kelas 2 seperti pasar boleh. Klojen, Itu pilihan Orotowo, masyarakat. pilihan, atau di kelas 1 yang langsung Boleh, ke langsung ke ini sumbernya. ya, sumbernya Boleh, di iya. pasar induk tadi. Tapi itu ya Pak, belum diseleksi juga ya. Konsekuensinya itu. Kualitasnya Kualitasnya, seperti ya, itu. benar. Nah, tadi kan ini ya untuk harga cabai yang tinggi seperti itu. Ya. Tapi kalau dilihat dari bahan pokok yang lain, kira-kira komoditas apa sih Pak yang bisa kerap tinggi juga kalau di pasaran itu? Ya, kalau sembako saya kira satu memang yang fluktuatif harganya adalah cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian juga ada minyak, kemudian beras. Tapi beras ini kalau yang SPAP kan sudah standar tuh. Tapi kalau yang di kelas-kelas premium pasti akan bervariasi harganya. Ya inilah
9 bahan pokok ini yang sudah yang memang kita waspadai, tetapi pemerintah akan intervensi ketika ada barang-barang sembako yang memang lonjakannya cukup tinggi. Salah satunya adalah cabai dan bawang merah maupun bawang putih. Ini nanti yang dengan hasil pantauan setiap hari, itulah nanti yang akan kita intervensi pemerintah Kota Malang terhadap stabilisasi harga. Oke, cabai, bawang merah, dan bawang putih minyak adalah bisa komoditas juga, itu iya. yang sering ya naik turun ya Naik Pak di turun, pasaran benar, seperti benar. itu. Nah mungkin terakhir ini Pak, boleh disampaikan ke masyarakat pesannya untuk harga yang sedang tinggi seperti ini, dan mereka kan pada ngeluh ya Pak ya, inilah harga sedang tinggi. Mungkin dari Bapak sebagai Kepala Diskomindak yang bisa disampaikan ke masyarakat terkait dengan kenaikan harga bahan pokok ini seperti apa? Mungkin kira-kira stabilnya kapan ini harganya, boleh disampaikan Pak? Ya, dari pemerintah Kota Malang mengimbau kepada masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kebutuhannya saja. Jangan sampai ada panic buying, membeli sesuatu yang lebih besar dari kebutuhan sehari-hari, sehingga ada yang menimbun dan lain sebagainya. Itulah nanti yang akan membawa dampak terhadap kenaikan harga. Kemudian apabila terjadi kenaikan harga, terutama ini cabai, bawang merah, pasti nanti pemerintah akan intervensi sehingga nanti harga-harga tersebut dari bahan baku yang memang naik akan bisa menjadi stabil lagi, dan kami berharap dan selalu berharap supaya masyarakat masih mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian atau daya beli terhadap barang-barang yang sudah diintervensi oleh pemerintah. Pesan terakhir yaitu manfaatkan, gunakan kemampuan untuk membeli sesuai kebutuhan saja. Jangan sampai ada yang sampai menimbun, dan jangan sampai ada yang berlebihan untuk menggunakan kebutuhannya, terutama sembako ya. Betul, jangan panik buying ya, Ya. saudara. Jadi beli sesuai dengan kebutuhan, karena kita juga ini ya untuk menjaga pasokan Ya, dan stabilitas pasokan, benar. harga di pasar seperti apa. Karena memang saudara, lonjakan harga cabai dan harga kebutuhan pokok ini menjadi tantangan juga ya, berdampak langsung ke masyarakat. Dan melalui warung tekan inflasi yang disampaikan oleh Pak Eko selaku Kepala Diskomindak tadi, pemerintah Kota Malang ini juga berupaya untuk menjaga ketersediaan pasokan dan juga membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, dan juga dengan adanya warung tekan inflasi harapannya dengan ada stabilisasi Ya, harga betul. seperti itu. Nah, terima kasih Pak Eko Sama-sama, atas Mbak informasinya terkait dengan warung tekan inflasi. Nah, ini juga bisa menurunkan harga pasar juga ya, ataupun nanti masyarakat jika ingin beli dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran bisa ke warung tekan inflasi di pasar-pasar yang terdekat. Nah, itu saudara, perjumpaan kita juga berakhir di diskusi kita kali ini. Saya Nadifa Rahma dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.